Saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru seluruhnya yang telah mengantarkan SMP Negeri 3 Warujo meraih rapot pendidikan hijau semua. Boleh tepuk tangan untuk kita. Loh, kenapa perjuangan yang Bapak Ibu lakukan, keikhlasan yang Bapak Ibu lakukan, sehingga Allah menghadiahi kita dengan rapot pendidikan yang hijau semua kan itu. Kalau dibanding dengan sekolah jadi ini harus kita syukuri, tapi juga jangan sampai membuat kita lengah. Terus kaderan rapot wis apik terus mulangnya sak kepenake, jangan. Harus mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada menggapai. Oke. Jadi terima kasih Pak Dadang, Bu Eka, Pak Irman dan komunitas belajar yang sudah selalu memprogramkan segala sesuatunya dengan baik, kemudian gedak-gedak mengingatkan teman dan sebagainya, sehingga terbukti rapot kita alhamdulillah lebih baik dari tahun kemarin. Meskipun ada beberapa yang biru kok hilang gitu nih, yang biru hilang, tapi bukan masalah. Yang penting masih hijau. Tuh. Nah, kemudian untuk PMU kali ini Bapak Ibu, sebelum PMU saya juga mohon doa restunya Bapak Ibu masih terkait dengan akreditasi. Hasil evaluasi saya ketika melakukan observasi kunjungan kelas, ada beberapa hal yang menurut saya tidak bermasalah, tetapi kurang serp di hati saya. Nah, tidak bermasalahnya apa? Tidak bermasalahnya karena ruh kita adalah merdeka belajar. Kemudian Bapak Ibu guru itu punya kebebasan untuk mengekspresikan diri, untuk menunjukkan kemampuan Bapak Ibu itu bebas, terutama di dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu Bapak Ibu mempunyai kemerdekaan untuk mengekspresikan apapun yang akan Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak. Namun demikian, di modul ajar, tentunya modul ajar itu yang saya temukan Bapak Ibu masih mendownload, punya siapa tidak tahu, kemudian hanya diganti namanya. Nah, sementara harusnya ya di ATM ya, amati, kemudian tiru dan modifikasi. Amati seperti apa, tiru seperti ini, kemudian dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi real di sekolah. Oke. Nah, kemudian saya menemukan beberapa modul yang sudah bagus, yang sesuai dengan ekspektasi saya, antara lain punyanya Bu Rina dan Bu Eka. Oleh karena itu saya mohon dengan hormat dan sangat, nanti yang punyanya Bu Eka saya share ke penjenengan, punyanya Bu Rina, nyuwun tolong Bu Rina nanti di-share ke Bu Rina. Orang yang share ke saya dulu, baru nanti saya share. Punyanya Bu Eka saya share ke penjenengan, tolong diamati, kemudian ditiru, dimodifikasi. Jangan sampai penjenengan membuat modul ajar itu ya asal-asalan. Oke, ya madan keren sedikit lah. Jadi nanti tak share Bapak Ibu. Nah, kemudian hal-hal yang tidak memungkinkan, misalnya di situ anak diajak menonton video melalui layar TV. Nah, kita kan punya TV, ya gunakan TV, tidak apa-apa Bapak Ibu.
anak-anak diajak nonton video tentang misalnya gempa bumi melalui tayangan PPT, ya berarti penjenengan harus menyiapkan PPT-nya seperti itu, okay? Paling tidak linknya yang akan ditonton di mana sih, linknya ada di situ. Misalnya seperti itu. Hal-hal yang sepele kadang-kadang menjadikan jadi temuan. Kemudian tolong disesuaikan dengan visi misi sekolah. Jadi visi misi sekolah ya misalnya di pra pembelajaran sebelumnya apa, misalnya tentang kebersihan lingkungan, ya 5 menit sebelum pembelajaran misalnya Bapak Ibu mengarahkan anak untuk lihat lingkungannya, kemudian kalau masih ada sampah diambil, dibuang di tempat sampah dan sebagainya. Hal-hal seperti itu mohon dimasukkan di dalam modul ajar Bapak Ibu. Oke, jadi nanti semakin lama insya Allah semakin baik. Mumpung, nah ini mumpung saya tekankan Bapak Ibu, ke depan saya tidak perlu, Bapak Ibu tidak perlu mencetak perangkat pembelajaran sampai setebal itu, tidak perlu. Akan kita terapkan penghematan kertas atau paperless gitu ya, penghematan kertas, sehingga nanti perangkat pembelajaran Bapak Ibu ada di dalam laptop. Nah, kecuali daftar nilai kemudian absen itu harus dicetak, tapi kalau modul ajar dan lain-lain termasuk itu bisa disimpan di dalam laptop. Nah, kemudian kalau ada LK, ada lembar kerja siswa, ya monggo dicetak. Sekolah bisa menggunakan kertas sekolah, bisa menggunakan printer sekolah, cetak saja LK-nya untuk dibagikan ke anak-anak. Nah, mungkin kita salah satu sekolah yang penggunaan kertasnya full, sangat tinggi, karena di sekolah lain itu nyetak RPP saja itu biaya sendiri Bapak Ibu. Alhamdulillah di sini kertas bebas, printer bebas. Oke, jadi mohon ini dimanfaatkan dengan baik untuk pengembangan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini terkait akreditasi, mohon doanya. Dan mohon perangkat pembelajarannya segera diedit, barangkali nanti ada solusi untuk sekolah kita dan ada prioritas untuk sekolah kita bisa segera akreditasi. Oke, dimohon tolong pada Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir Bapak Ibu, terkait dengan PMU hari ini, nanti monggo Pak Dadang digawangi seperti apa Bapak Ibu, keluhannya apa, hal-hal yang masih perlu kira-kira dikembangkan apa. Kalau kita nanti pada akhirnya perlu IHT juga sudah kita anggarkan untuk kegiatan IHT dan sebagainya. Kalau ada IHT materinya kira-kira apa ya, monggo digali. Dan saya berharap Bapak Ibu berani menyampaikan apa yang menjadi keluhan panjenengan, apa yang menjadikan panjenengan tidak nyaman. Sampaikan secara terbuka, sampaikan secara vulgar, sehingga saya tahu dan kita bisa memperbaiki hal-hal yang kurang mengenakan, kurang menyenangkan, kurang terhadap penjenengan. Namun saya dalam tanda kutip, kalau itu berkaitan dengan fisik, ya mohon bersabar. Kalau itu berkaitan dengan fisik, maka mohon bersabar. Misalnya Pak Asmori, Pak lho kan orang gue lab IPA nego ruang guru si primen, misalnya, maka mohon bersabar. Bersabar. Pak
Pak Endi misalnya usul, Pak alatnya pada rusak, ya, mohon sabar kalau yang secara fisik. Tapi kalau yang non teknis, non fisik, yang teknis yang bisa segera dieksekusi, insya Allah nanti saya bersama tim Pak Dadang, Bu Eka, Pak Herman dan yang lain bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang membuat Bapak Ibu nyaman. Jadi bekerja itu senyaman mungkin, sebahagia mungkin. Jangan sampai Bapak Ibu bekerja di bawah tekanan, jangan sampai Bapak Ibu bekerja di bawah rasa grundel, jangan, tak boleh. Karena begitu Bapak Ibu tidak bahagia, anak-anak tidak bahagia, siswa kita tidak bahagia, ya nanti hasilnya juga tidak akan bahagia. Jika saya bahagia, Pak Dadang bahagia, Pak Herman bahagia, pembantu pimpinan bahagia, Bapak Ibu guru bahagia, siswa bahagia, pasti hasilnya akan bahagia. Dan jadi monggo hal-hal yang perlu disampaikan silahkan Bapak Ibu sampaikan secara vulgar, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Eranya sudah era merdeka, sehingga sekolah bisa mengambil polisi dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang saya sampaikan. Monggo diikuti kegiatan ini dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas arahannya. Berikutnya Bapak Ibu, kita langsung saja memasuki kegiatan PMO. Untuk kegiatan PMO kelima ini sederhana karena kita hanya merefleksi dari PMO yang keempat, ya. Pada PMO keempat kita refresh saja dulu bulan Februari. Kita menyepakati dua topik, ya. Topik yang pertama tentang implementasi pembelajaran. Langsung lihat ke rencana kegiatannya adalah supervisi dan observasi pembelajaran, ya. Ini sudah kita laksanakan kemarin di bulan Februari sampai Maret, ya Februari observasi. Kemudian nanti kita refleksikan hal ini mengenai apa kendalanya, kemudian apa yang sudah baik, apa yang belum baik, kemudian solusinya seperti apa untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kita bersama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengimplementasian soal numerasi dan literasi dalam pelaksanaan asesmen sumatif. Ini juga kemarin sudah kita laksanakan mulai dari di asesmen tengah semester, kemudian insya Allah nanti juga akan diterapkan pada sumatif akhir jenjang sampai dengan asesmen akhir tahun. Ini nanti juga kita refleksikan bersama apa yang sudah baik, apa yang belum baik, apa kendalanya, kemudian apa kira-kira solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk ini tentu saja butuh banyak insight, ya, butuh banyak masukan dari Bapak Ibu guru semuanya, karena dalam pelaksanaan hal-hal tersebut Bapak Ibu guru semuanya mengalami dan merasakan bersama. Oke, untuk yang pertama, terkait dengan implementasi pembelajaran yang rencana kegiatannya adalah supervisi dan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Saya langsung saja
mintakan masukan kepada Bapak Ibu Guru, kira-kira silahkan berkeluh kesah atau dari sini saja, apa yang sudah baik, apa yang sudah baik dari pelaksanaan supervisi dan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Monggo masukannya Bapak Ibu Guru semuanya. Apa kira-kira hal yang sudah baik? Ini nantinya akan dijadikan sebagai laporan pelaksanaan PMO. Monggo. Ada yang mau berpendapat? Bapak Ibu Guru semuanya. Suasananya sudah siang dan sudah panas, ya. Harusnya pelaksanaannya pagi ya Pak ya. Oke, saya langsung saja sama sebenarnya. Ya. Oke, ya distimulus oleh kurikulum saja ini ya. Iya, karena kurikulum terlibat secara langsung dalam pelaksanaan supervisi dan observasi. Silahkan, saya mintakan pendapat dari yang kurikulum senior dulu. Kepada Bu Eka, kami persilahkan Bu Eka. Apa yang sudah baik dari pelaksanaan supervisi observasi kemarin? Oh, Pak Herman dulu, ya. Iya, masa kerja kurikulumnya kan sudah lama. Silahkan. Contohnya, contohnya. Contohnya ya, waduh, contoh. Ya contohnya, ya. Nah kalau dicontohkan berarti ya saya sendiri ini berpendapat. Ya. Atau biasanya dari kendalanya dulu. Ada nggak kira-kira kendala? Apakah observasi kita kemarin sudah berjalan dengan tidak ada masalah? Ya boleh dari pelaksanaan observasinya maupun dari pembelajaran siswanya di kelas boleh juga. Ya. Soalnya ini kalau nggak ada pendapat nanti saya bingung buat laporannya. Paling itu Pak, masalahnya. Oke, Pak Herman silahkan. Kalau pas supervisi itu kan guru secara mendadak membawa proyek semua. Nah, sedangkan kita terbatas jumlahnya. Mungkin harus dijadwal siapa yang akan menggunakan proyektor pada saat supervisi supaya yang seperti itu betul-betul kecetakan alat proyektor itu bagi dalam kelas, tidak dibawa oleh mohon maaf guru lain yang tidak sedang dinilai. Nanti takutnya tambah rugi kalau kan. Di penyusunannya mungkin untuk tahun berikutnya dibuat daftar peminjaman proyektor dan diutamakan yang guru mau dinilai di dalam kelas yang membawa proyektor ke dalam kelas. Mohon maaf guru yang tidak disupervisi sementara menggunakan papan tulis dulu, yang tidak menggunakan layangan ya. Itu kendalanya. Lebihnya sih lancar-lancar saja ya Bapak Ibu guru ya. Oke. Apa kemarin yang supervisi ada yang tidak kebagian proyektor? Terjadi pencarian proyektor ya. Ya. Dan juga ada beberapa
di kelas proyektornya sudah terpasang tapi tidak support oleh laptopnya. Ada beberapa proyektor yang seperti itu. Solusinya Pak? Solusinya harus Dicoba dulu sebelum masuk kelas, dicoba proyektor mana yang support dengan laptop. Kayak gitu. Nah, kalau beneran Jadi solusinya kalau yang nggak connect sama laptopnya, beli aja sendiri sesuai laptopnya masing-masing. Ya apa Pak? Beli HDMI sendiri. Tak tulis ya beli HDMI sendiri. Ya, artinya ketika mau melaksanakan observasi sesuai dengan jadwalnya, Bapak Ibu guru benar-benar harus prepare ya, harus prepare sendiri, menyiapkan, mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi ya, entah itu mulai dari awal, misalkan kendala observer lupa. Nah, makanya kemarin saya ingatkan, monggo observernya diingatkan, janjian ulang ya dengan observer. Kemudian dipersiapkan terkait dengan sarananya, ya dokumen-dokumennya ya. Jangan sampai selesai dari mulai observasi sampai dengan selesainya observasi dokumen misalkan kalau sekarang ada dokumen A1, A2, A3 belum terkerjakan ya. Kemudian termasuk juga sarana laptop dengan LCD-nya kalau diperlukan dipersiapkan terlebih dahulu atau dicoba terlebih dahulu sehingga tidak terjadi hal-hal yang membuat panik ketika mau pelaksanaan observasi di kelas, sehingga nantinya itu merugikan anak ya, karena pembelajarannya juga terkurangi waktunya ya. Oke ya, itu kendala-kendalanya sudah disampaikan. Kendalanya masa tidak ada baiknya ya. Ada nggak kira-kira hal yang positif dari pelaksanaan observasi pembelajaran? Iya, terima kasih Bu Eka. Mintanya secara langsung itu ya Bu ya. Ya, karena kalau secara tertulis kan sudah melalui PMM itu ya, penilaian kinerja. Mana ini para observer itu harus dilakukan. Jadi kurangnya apa Bu? Ini kurangin jenengan, ini kelebihanin jenengan. Tapi kayak segan ya Bu. Mau nggak Bu Rina?
Saya juga tidak maksudnya. Oke, ya. Terima kasih itu untuk perhatian. Ini observernya satunya siapa, Pak Endi ya? Mana ini Pak Endi ya? Oh iya Pak Endi. Ya nanti pada observasi selanjutnya masukan mohon untuk ditindaklanjuti. Jadi ada komunikasi secara langsung kepada yang diobservasi mengenai kelebihan atau kekurangan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke, masih ada lagi terkait dengan supervisi? Ya. Masih ada yang lain lagi? Apakah respon siswa ketika pembelajaran pada saat ya? Oh iya silakan, maaf dari sana saya tidak mendengar. Silakan Pak Endi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya ketika tadi Bu Eka menyampaikan setelah kegiatan observasi antara observer dan observer itu ada pertemuan, kemudian disampaikan lewat pada kelebihan dan saran untuk kekurangan. Jadi untuk supervisi ke depannya itu bisa diperbaiki. Sebetulnya ada penguatan dari apa yang disampaikan Bu Eka. Kemudian yang kedua untuk sarana, saya sebetulnya sudah lama menyampaikan bahwa stop kontak di kelas 7C kalau tidak salah itu tidak bisa dicolokkan bisa, cuma tidak connect, tidak ada aliran listrik. Jadi kami mengusulkan kepada Ibu Sarpras, Bu Lutfi untuk memperbaiki. Apabila dia kali naik ke atas terlalu ribet, kebetulan kasusnya sama dengan yang terjadi di rumah saya. Jadi nanti kita minta bantuan teknisi, kemudian teknisi tersebut membobok bagian samping untuk menyambungkan kabel dari saklar. Nah, ketika kabel dari saklar kita pasang omah-omah apa ya namanya, stop kontak memanjang, jadi nanti bisa lebih dari satu stop kontak dicolokkan dan saklarnya satu nyempil atau gabung dari saklar yang sudah terpasang. Jadi tidak usah dadak naik ke atas ke ternit seperti itu. Kemudian yang kedua itu yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yang terakhir. Terima kasih Pak Endi ya. Jadi masalahnya stop kontak tadi ya. Iya, stop kontak. Ya, diperbaiki nanti. Ya. Ada sudah disampaikan secara langsung kepada Bu Zahro selaku Sarpras ya. Oke, selanjutnya barangkali pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana respon siswa ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran pada saat observasi? Apakah anak responnya baik ataukah anak masih tidak
jauh berbeda ya, tetap rame, tetap cuek, tetap tiduran di kelas dan lain sebagainya. Monggo ya, pengalaman Bapak Ibu. Monggo, silahkan. Artinya nanti kan kalau ketika observasi itu kan kita menggunakan media, kita menggunakan metode tertentu ya. Nah, apakah respon siswa berbeda ataukah sama saja? Silahkan. Kalau saya Pak, Ya, monggo Pak Herman. antusias dan semangat beda sekali, karena sebelumnya saya jarang menggunakan media seperti itu. Begitu ada observasi saya menggunakan, tak setelkan pertama ice breaking, jadi senam jari salah satu itu yang betul di balik itu ya, anak disuruh mendengarkan. Setelah itu anak menyanyikan lagu nasional karaokean, saya memutarkan musiknya saja, vokalnya dari anak. Saya itu dari penayangan materinya tidak ada perbedaan, anak juga terlihat auranya tenang. Mungkin dari yang lain mau berburu. Ya. Kalau gurunya juga enjoy Pak. Kalau gurunya juga enjoy atau tidak? Saya waktu itu enjoy gimana, katanya supervisor belum datang, saya tidak enjoy Pak. Iya, enjoy ya. Enjoy Oke. karena lebih mudah pakai. Enjoy karena observernya belum datang maksudnya. Ya, enjoy artinya gini Bapak Ibu, seringkali ada pandangan, ada anggapan guru mulangnya bagus pada saat observasi. Artinya berarti ketika observasi itu justru guru tidak enjoy. Buktinya apa? Ketika kembali pembelajaran biasanya, ya tidak seperti itu, kayak gitu. Ya kan? Apakah Bapak Ibu enjoy? Tadi disampaikan siswanya enjoy, tapi Bapak Ibu gurunya enjoy atau tidak kalau pembelajaran terus seperti itu? Enjoy kalau di kelasnya sudah terpasang Pak, jadi kita nggak oyang-oyang apa namanya masang nyokot LCD gitu ya. Itu ya. Oke, ya. Nah, kendala kita lebih banyak kepada faktor sarana prasarana yang masih terbatas seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut, ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut fokus yang kedua, Mas, gimana lainnya? Oh ya, lainnya siswaan katanya. Saudara bos mungkin. monggo. Lainnya siapa ya? Oh iya Pak Asmuri, monggo Pak Asmuri. Barengan dengan Bu Mas Riah oyo-oyoan proyektor gitu kemarin itu ya kan. Jadi saya usul mungkin hubungan Bapak Kepala Sekolah, kita bisa nggak misalnya ya nabung proyektor 1 tahun 1 proyektor, nggak nanti nambah tiap tahun kita nambah proyektor satu gitu. Nanti diharapkan nanti sekian tahun kita sudah banyak proyektor dan mencukupi untuk kelas. Sebab mungkin kita juga nanti akan nambah kelas juga. Barangkali nanti ada 2 lokal sudah bisa masuk, kita bangun. Tapi saya mohon Pak Kepala Sekolah, lab saya, lab IPA ini dianu dulu. Ini kan utang sama lab IPA, labnya belum ada, jadi biar lab IPA-nya ada dulu, nanti baru nambah kelas. Jadi
untuk supaya tidak terjadi hal yang kemarin, mungkin salah satunya kita nabung mengadakan LCD proyektor untuk setiap tahunnya satu gitu. Saya usul begitu. Ya, terima kasih Pak Asmuri. Ya, barangkali masukan itu dulu ya, biar tidak terlalu siang karena masih ada satu fokus lagi yang kita perlu diskusikan. Saya rangkum saja dulu karena di sini juga ada Pak Kepala Sekolah. Jadi pelaksanaan observasi sangat positif ya, untuk guru maupun untuk siswa. Untuk guru tentu saja ada kesempatan untuk benar-benar optimal memanfaatkan media pembelajaran yang dimiliki. Siswa juga tadi disampaikan oleh Pak Herman sangat antusias dengan pelaksanaan itu, karena tidak selalu guru menggunakan proyektor LCD menampilkan ice breaking dan lain sebagainya pada saat pembelajaran. Jadi bisa jadi pelaksanaan observasi supervisi justru dinanti oleh siswa, tetapi juga ada kendala yang dihadapi Bapak Ibu guru, yaitu mengenai keterbatasan sarana dan prasarana yang masih terbatas, sehingga tadi ada solusi perlunya penjadwalan pada saat kegiatan observasi dan supervisi mengenai penggunaan LCD proyektor, sehingga tidak saling berebut antara guru yang mau mengajar dengan guru yang mau melakukan observasi ya. Saya kira itu. Kemudian kita diskusikan fokus yang kedua, yaitu terkait dengan implementasi penggunaan soal numerasi maupun literasi dalam pelaksanaan asesmen sumatif. Sama seperti tadi, kira-kira saya minta masukannya dari Bapak Ibu, apa hal yang sudah positif, apa hal yang masih jelek atau masih negatif, masih kurang, apa tantangannya, kemudian apa solusi yang bisa kita tawarkan ya. Monggo kepada Bapak Ibu semuanya ya, saya persilahkan kepada, biar agak merata, kepada Ibu Laili. Monggo Ibu Laili. Ibu Laili tidak membuat soal ya misalnya ya. Iya. Ya berarti kepada belakangnya Bu Mei. Bu Mei, monggo saya minta masukan pendapatnya terkait kemarin Bapak Ibu guru diminta untuk membiasakan diri memasukkan soal literasi, numerasi ke dalam asesmen yang dilakukan sekolah. Kemarin sudah terlaksana pada asesmen tengah semester, nanti pada PSAJ, nanti juga pada asesmen akhir tahun, seperti itu. Ada nggak kira-kira yang kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru, khususnya Bu Mei? Masukannya Bu Mei. Untuk saya kemarin TTS ya, TTS itu saya membuat yang membuat soal informatika. Ini karena belajar saya ya, untuk materi yang diajarkan buat soal informasinya agak susah. Karena di semester 2 ini informatika harusnya seperti banyak prakteknya dan prakteknya kayak waktu buat dia punya kopi fase yang seperti informatika itu saya kemarin saya serahkan ke PK buat ngambil balikan lagi, saya beli kelas itu belum ada. Jadi ya sebetulnya seperti kasih komunikasinya seperti apa dan saya belum ngerti. Ya, hanya penting saja ya Bu ya, belum 100% penting saya langsung bikin dan cepat. Itu gambarannya ya Bu ya. Jadi karena harusnya materinya banyak praktek,
kemudian tidak bisa praktek, kemudian jadi gimana penyusunannya jadi sulit gitu ya, sulit ya. Ya. Kemudian ada nggak Bu hal yang positif dari kemarin diterapkan, diminta Bapak Ibu guru menyusun soal literasi numerasi? Kapi ke? Ya, ada nggak hal yang positif barangkali? Bisa Bapak Ibu guru yang lain ya, Ibu Mas Ria barangkali ada nggak Bu hal yang positif dari diterapkannya soal literasi dan numerasi kemarin Bu? Berarti sudah dicoba, berarti harapannya anak nanti akan terbiasa. Kalau tadi pertamanya kaget, PPKN kok ono hitung-hitungan Bu, kayak gitu ya. Berarti anak belum terbiasa, harapannya nanti akan menjadi terbiasa dengan soal-soal numerasi, literasi. Ya, itu hal positifnya ya, hal positifnya. Jadi Mas Rina. Nah, tadi juga disampaikan kendala dari Bu Mei ya terkait dengan banyak praktek, kemudian tidak bisa praktek, penyusunan soal numerasinya sulit. Kira-kira bisa ditanggapi oleh teman lain nggak? Kira-kira ada yang bisa memberikan solusi untuk permasalahan Bu Mei ya terkait dengan penyusunan soal literasi dan numerasi? Ada enggak Bapak Ibu kira-kira? Wah, silakan Pak Indi. Tapi sebenarnya di materi ini sudah begitu
Oke, terima kasih Pak Endi dan Bu Mei. Tanggapan dari yang lain, ya Bu Koirun, dari sisi bahasa ini ya, numerasi, literasi, adakah kendala? Ya, guru bahasa Indonesia, literasi, numerasi, ya, kira-kira ada nggak kendala juga? Ya. Kemudian boleh ditambahkan apa kelebihannya, kemudian kalau ada kendala ya kira-kira bagaimana kira-kira solusinya. Terima kasih, monggo Bu Koirun. Masuk dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau untuk bahasa Indonesia sendiri itu kalau dari segi literasi sih tidak masalah ya Pak ya. Nah, yang menjadi kendala itu saat ini apa namanya ya, kalau sebetulnya itu ada materi, salah satu materi dari bahasa Indonesia yang bisa yang termasuk numerasi itu, tapi karena adanya pandemi kemarin jadi ada pemadatan materi Pak. Dulu ada materi membaca sekat dan itu hitung-hitungan. Nah, ada hitung-hitungan, tapi karena sekarang materi itu dipadatkan, materi itu enggak ada. Ya, jadi kemarin saya pun sempat bingungan, sempat tanya juga pada Pak Herman, kira-kira ini gimana? Akhirnya ya apa namanya, saya membuat soal numerasinya ya seperti itu, sederhana, agak sederhana karena memang kalau dilihat dari ranah soalnya pun sangat rendah, itu mungkin kesat karena saking bingungnya Pak. Saya kira cukup sekian saja Pak. Terima kasih. Oke, jadi tadi ya sudah hampir selesai ya. Oke. Tadi kira-kira apa yang dilakukan Bu Khairun tadi untuk mengatasi kendala tadi Bu? Saya akhirnya ini Pak, ngambilnya di materi tentang puisi itu saya bikin soal aja itu apa namanya mengenai jumlah larik pada puisi aja gitu. Bingung sih Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Khairun atas masukannya. Jadi mengenai asesmen ini ya ada beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Ada ya memang kesulitan yang banyak dialami oleh kita Bapak Ibu Guru adalah bagaimana mengklopkan antara materi yang kita miliki dengan soal yang mau kita buat terkait soal literasi dan numerasi. Apalagi untuk materi-materi hafalan tentu saja terhambat dengan penyusunan materi-materi numerasi. Tetapi itu sudah pernah dipaparkan pada saat tek ya, tek dulu ya.
penyusunan soal numerasi. Ya saya kira nanti bisa semakin lama kita semakin terbiasa, yang materinya banyak hafalan terbiasa untuk menyusun soal numerasi, kemudian yang soalnya angka-angka juga jadi terbiasa untuk membuat soal literasi. Ya, ada yang lain atau kita cukupkan karena waktunya sudah hampir limit. Ya, berikutnya ada yang perlu disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Ibu merangkum dari tadi yang saya dengar sambil tadi kamar kecil, tapi saya tetap mendengarkan dari Pak Endi. Yang pertama tentang stop kontak, nanti mohon Pak atur berarti eksekusi kerjasama dengan Mbak Sahro dan Bu Fani nggih. Kuwi sarjana teknik wah pati kok cuma ya, segera dieksekusi. Mas Rudi juga SMK-nya listrik kelihatannya. Segera dieksekusi sehingga tidak ada kelas-kelas yang seperti itu. Nah kemudian masih terkait dengan Pak Edi awalnya itu terkait dengan supervisi di kelas, ada beberapa hal, ini bukan karena Pak Edi ya, tapi keseluruhan saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu kelemahannya di situ menuliskan model pembelajaran yang digunakan, misalnya DI, direct instruksional atau pembelajaran langsung. Kali apa ya Bu? DR ya, discovery learning ya, atau discovery learning gitu misalnya. Nah mestinya di situ kan ada sintaknya. Nah, maka sintak DL atau sintak DI atau sintak problem based learning dan sebagainya itu dimasukkan di dalam langkah-langkah pembelajaran. Oke, itu kelemahan secara umum seperti itu. Maka itu yang punyanya Bu Eka sudah tak share, monggo diamati, ditiru, dimodifikasi. Dan ini sekaligus nyambung dengan keluhannya Mbak Mei. Nah, memang TIK ini menjadi kendala. Satu karena kita tidak punya lab komputer. Yang kedua ya siswa kita juga dari kalangan menengah ke bawah. Jadi kalau misalnya dipaksa untuk membawa HP yang modern juga agak sulit gitu ya. Tapi kalau memungkinkan bawa HP yang minimal kayak Golenyong lah, Vivo ya. Tapi Realme juga sekarang murah tapi juga lumayan komplit ya, boleh-boleh saja. Nah itulah yang saya maksudkan, di dalam membuat modul ajar itu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Jadi ketika yang kita punya adalah tablet, monggo dimanfaatkan. Tablet itu ada 128, bisa pembelajaran, siapkan 32 item, kemudian bisa digunakan untuk praktek. Nah kemudian mungkin Mas Heri bisa mempartisi di internetnya sehingga ada kuota untuk itu, karena anak-anak kalau di HP ini duit tapi ternyata kuotanya nggak punya kan dibarepot lagi. Nah, mungkin sekolah sudah ada wifi, mungkin ada partisi khusus untuk kegiatan pembelajaran seperti itu. PR ya Mas Heri ya, staf ahli wah pasti punya nih. Oke, itu terkait dengan prakteknya. Nah, berikutnya Pak Asmuri, LCD proyektor yang ready berapa Pak Dedran? 4. Tahun ini berapa Mbak? 1. Nah,
tahun depan dianggarkan jangan hanya 1 Mbak, 2 atau 3, sehingga segera terpenuhi, karena tahun depan kan insya Allah wis ora duwe PTT, mudah-mudahan lolos PNS gitu ya. Kan otomatis agak berkurang. Kemudian kelas kita insya Allah tambah 2, tahun ini tambah 2, lokal sebelah sana. Nanti per Juli sudah mulai, ini sudah tender, dan per Juli kelihatannya dibangun. Dan tidak usah khawatir Pak Asmuri, saya bukan orang yang tamak terhadap materi. Jadi saya prinsipnya saya tidak pernah iri dengan rezekinya orang lain, itu prinsip. Jadi sampai hari ini tidak ada niatan sedikit pun saya untuk nambah kelas, tidak ada. Bahkan Pak Dadang itu nambah kelas Pak Men, guru itu bahagia dulu. Menek nambah kelas siji bae mulangnya tambah 36 itu wes stres kabeh, ora rapot pendidikane ambruk. Jadi tidak ada niat untuk nambah kelas dulu, biarkan kepala sekolah berikutnya nambah silahkan, tapi selama saya kelasnya belum ada, gurunya ya hanya segini, ya idealnya 5. Jadi jangan khawatir. Nah, kecuali ada paksaan dari luar gitu ya, pendaftarnya banyak terus masyarakat menuntut harus tambah kelas, dan itu beda lagi. Jadi kalau diperkenankan ya kita nyaman-nyaman seperti ini saja. Untuk kali Pak Arif Asmuri, mudah-mudahan ke depan tahun ini tambah 1, tahun depan tambah 2 atau 3 dan seterusnya. Insya Allah nanti terpenuhi. Nah, mungkin nanti bisa kolaborasi dengan komite ketika komite sudah tidak. Untuk komite tahun ini kita fokuskan membangun apa ini jenis plafon ya. Karena kelas sana panas sekali kalau tidak sudah dibangun. Oke. Maka seperti awal tadi saya ngomong, kalau berkaitan dengan hal-hal yang pembiayaan, sabar ya Pak Asmuri ya, butuh sabar. Oke. Nah, kemudian saya juga minta maaf ketika observasi ternyata jadwal saya benturan dengan banyak kegiatan, sehingga ada yang sak jam belum rampung, tak tinggal pergi, bla bla bla. Bahkan anak sing ora tak leboni Pak Asmuri tidak saya masuki, Pak Dadang tidak saya masuki, wis kandel-kandel baik. Jadi ya kita tetap komunikasi, hal-hal yang baik apa yang belum apa tadi sudah terungkap semua. Terkait dengan Bu Masriah dan Bu Khairun, tidak usah khawatir, termasuk tadi teknik yang diberikan Pak Endi dan Mbak Mei tadi betul. Jadi tidak, soal itu tidak harus yang idealis, tapi disesuaikan dengan keadaan kita. Karena